Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada perkuliahan mekanika lidah, di mana kita sudah sampai di sesi yang keempat. Pada yang sesi yang keempat ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis atau klasifikasi dari aliran fluida. Nah, secara umum klasifikasi aliran fluida ini dapat kita bagi dalam 4 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan sifat kentalnya atau viskositasnya. Yang kedua berdasarkan sifat mampu tekannya. Yang ketiga berdasarkan keteraturannya. Dan yang terakhir berdasarkan posisi dalam medium alirannya. Oke, kita beralih ke yang pertama, yaitu berdasarkan kekentalannya. Berdasarkan kekentalannya, aliran fluida dapat dibagi menjadi dua, yaitu inviscid flow atau aliran tak kental, dan viscous flow atau aliran yang kental. Pada aliran tak kental, seperti pada gambar yang di atas ini, terdapat perbedaan aliran tentu gitu ya. Pada aliran yang kental, yang tidak kental atau inviscid, itu terjadi yang disebut dengan titik stagnasi. Jadi karena laju aliran itu cenderung kencang gitu ya, karena gaya gesernya yang kecil atau bahkan dianggap mendekati nol, maka pada aliran tak kental ini tekanan terhadap titik tengah ini itu akan sangat besar sehingga tidak memungkinkan terjadinya aliran ke belakang atau yang kita sebut sebagai titik stagnasi. Hal ini berbeda dengan aliran yang kental atau viscous flow, di mana pada viscous flow titik stagnasi tidak ditemukan karena akibat gaya geser yang besar, maka aliran cenderung lambat dan tekanannya terhadap hambatan ini cenderung lebih kecil. Sehingga aliran air yang berada di tengah akan tetap dapat mengalir walaupun, nah jadi walaupun itu ya, akan mengalami perlambatan yang signifikan atau yang kita sebut dengan daerah lapisan batas itu ya. Nah di sini aliran akan sangat terbatas dan baru akan muncul kembali atau cenderung kencang kembali setelah melewati batas di titik sini, di titik puncaknya. Nah, jadi aliran antara titik A di sini, titik stagnasinya gitu ya, terhadap titik puncaknya itu akan sangat lambat. Tapi masih mengalir. Itu berbeda dengan inviscid flow yang tidak memungkinkan terjadinya aliran di sini. Oke, berikutnya yang kedua adalah berdasarkan keteraturannya. Nah, berdasarkan keteraturan, maka aliran fluida itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu aliran laminer yang teratur dan aliran turbulen yang tidak teratur. Aliran laminer ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit dibuat gitu ya. Ini cenderung bisa dibikin ketika skill lab gitu, lab skill gitu ya, dalam laboratorium. Kenapa? Karena aliran laminer itu membutuhkan laju aliran yang konstan dan lambat. Di mana ketika aliran itu dijaga konstan dan lambat, maka aliran fluida dapat mengalir secara tegak lurus gitu ya. Sehingga dan eh, sangat teratur gitu, atau yang kita sebut laminer. Tapi ketika aliran itu dipercepat gitu, mengalami percepatan, maka arah aliran fluida akan cenderung mengalir ke segala arah. Sehingga yang terjadi adalah aliran yang tidak teratur atau yang kita sebut sebagai turbulen. Semakin kencang laju aliran fluidanya, kemungkinan turbulensinya akan menjadi semakin besar. Nah, secara teori, perbedaan antara laminer dan turbulen ini ditentukan dari bilangan Reynolds-nya. Gitu ya. Bilangan Reynolds ini adalah bilangan atau konstanta gitu ya, yang membandingkan antara aliran, laju aliran dengan perbedaan tekanan. Nah, di sini titik batas atau titik kritikal perubahan aliran dari laminer ke turbulen adalah pada bilangan Reynolds 2200. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah berdasarkan sifat mampu tekannya. Nah, berdasarkan sifat mampu tekannya, maka aliran fluida dapat dibagi menjadi dua,
yaitu incompressible atau yang tidak mampu tekan gitu ya, dan yang compressible atau yang mampu tekan. Yang incompressible itu adalah kondisi di mana aliran fluida yang mengalir itu eh, sulit atau istilahnya tidak mengalami perubahan massa jenis walaupun tekanan diubah, perubahan massa jenis tidak terjadi. Walaupun tekanan berubah, misalnya dinaikkan, massa jenis tidak berubah. Dalam artian volume tidak berubah, gitu. Massa dan volumenya konstan. Contoh fluida incompressible umumnya adalah pada fluida berbentuk cairan. Jadi secara umum fluida berbentuk liquid atau cairan ini cenderung incompressible atau tidak mampu tekan. Sebaliknya fluida yang dalam bentuk gas, kita tahu gas itu ketika kita berikan tekanan, maka volumenya berubah. Nah, sehingga eh, fluida gas ini cenderung mengalami mampu tekan yang baik. Sehingga di sini bisa dikatakan bahwa fluida gas tersebut mengalami perubahan massa jenis, terutama akibat dari adanya perubahan tekanan. Tapi bukan berarti fluida liquid ini tidak bisa kompresibel, sangat bisa, terutama ketika terjadi pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Contohnya adalah pada fenomena water hammer atau kavitasi yang biasanya bersifat merugikan gitu ya pada dinding-dinding media aliran fluida. Nah, adanya water hammer gitu ya, tekanan yang ditimbulkan oleh fluida terhadap dinding-dinding pipa misalnya, itu menunjukkan bahwa eh, cairan tersebut gitu, karena pengaruh dari tekanan yang sangat tinggi, itu dapat mengalami kondisi yang kita sebut sebagai aliran kompresibel. Nah, berikutnya yang terakhir adalah berdasarkan posisi fluida tersebut dalam media aliran. Ada tiga kondisi. Yang pertama yang kita sebut sebagai aliran internal atau internal flow. Itu terjadi ketika fluida ini mengalir pada ruang tertutup gitu ya. Jadi pada media tertutup sempurna. Nah, contohnya aliran air yang mengalir dalam pipa. Nah, pada kondisi aliran internal ini, kalau kita lihat terjadi gaya geser atau gesekan antara fluida dengan dinding-dinding pipa. Sehingga laju aliran fluida yang bagian tengah itu cenderung lebih kencang daripada laju aliran fluida pada bagian tepi. Nah, di sini kita lihat bahwa pada aliran internal, fluida awalnya akan mengalami yang kita sebut entrance condition, gitu. Entrance region atau kondisi atau area ketika dia baru masuk. Di sini pada area baru masuk, kecepatan atau laju alirannya cenderung sama gitu ya, cenderung merata. Tapi semakin jauh, gitu, semakin jauh masuk dalam pipa, maka akan terjadi pada kondisi fully developed region. Jadi kondisi yang sudah tidak berubah lagi gitu ya, cenderung konstan. Tapi kondisi laju aliran fluidanya menjadi dalam kondisi hiperbola, apa hiperbolik gitu ya, parabolik. Nah, dalam kondisi yang berbentuk parabolik, nah, bentuk parabola. Kenapa? Karena gaya geser yang terjadi pada tepi-tepi dinding pipa itu menjadi lebih maksimal. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai external flow, yaitu di mana aliran fluida itu mengalir di luar dari permukaan benda. Contohnya ya aliran air atau aliran udara yang berada misalnya di atas tembok, di atas atap, dan lain sebagainya itu ya. Atau yang terjadi misalnya di atas mobil, itu semua kondisi external flow karena aliran fluidanya berada di luar. Pada kondisi external flow, aliran akan
cenderung seperti ini gitu ya. Jadi awalnya pada ketika saat mengalir awal, kecepatan fluida itu akan cenderung lambat. Selain itu, laju aliran fluida akan cenderung laminer. Tapi semakin ke kanan, ketika kecepatan fluida itu bertambah kencang, maka aliran laminer ini akan mengalami perubahan transisi menjadi turbulen. Nah, kalau kita lihat ya, kecepatan fluidanya di awal dia ketika masuk tentu sama gitu ya, di semua titik, tapi begitu berjalan karena ada gaya gesek terhadap permukaan benda ini, nah, maka yang dekat dengan permukaan akan cenderung nol gitu ya. Nah, dia akan berbentuk seperti ini saat laminer, tapi ketika turbulen maka cenderung kembali sama. Hanya di bagian tepi yang dekat dengan eh, permukaan lah dia kecepatannya akan menurun. Nah, yang terakhir adalah ketika aliran fluida ini berada pada satu cekungan gitu ya. Jadi cekungan ini kita sebut alirannya tersendiri yaitu aliran open channel gitu, saluran terbuka. Nah, saluran terbuka ini itu di mana ada dinding-dinding yang membatasi atau yang menyebabkan gesekan antara fluida dengan media aliran, tapi ini tidak full tertutup gitu ya. Sehingga masih ada ruang terbuka di atasnya. Contohnya aliran air yang mengalir di atas talang misalnya gitu ya, talang air hujan itu, saluran irigasi atau sungai-sungai. Nah, itu kita sebutnya sebagai aliran open channel flow, aliran saluran terbuka. Nah, di sini akan kondisinya akan berbeda gitu ya, di mana eh, yang dekat dengan eh, area bawah itu juga samping-samping ini kan terjadi gesekan sehingga cenderung nol gitu ya. Tapi dia akan meningkat sampai di atas di area open channelnya. Tapi dia tidak terus ke atas gitu ya, karena ini terjadi perbedaan partikel gitu ya, sehingga ada batas datum gitu ya. Ada batas free surface yang memberikan tegangan permukaan untuk menahan aliran fluida itu tetap berada pada salurannya. Oke, seperti itu materi kita di sesi yang keempat kali ini. Semoga bermanfaat dan memberi masukan dan pemahaman baru tentang klasifikasi aliran fluida. Terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.